Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Redi selaku dosen pengampu mata kuliah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil riset saya atau materi yang saya dapatkan mengenai ruang lingkup sistem informasi sumber daya manusia. Sebelum saya melanjutkan presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bintang Resa, saya mahasiswa Tribakti semester 7, Prodi S1 Manajemen dengan NIM 2025111036. Langsung saja ke pembahasan. eh, Pengertian sistem informasi sumber daya manusia adalah agar bisa mendukung berbagai proses dalam suatu organisasi, termasuk perencanaan, pengorganisasian, dan juga pengendalian. Sistem informasi manajemen harus mampu memberikan informasi terkait kondisi sebenarnya dalam suatu organisasi. Sistem informasi sumber daya manusia adalah salah satu unit organisasi di dalamnya terdiri dari berbagai individu yang mengelola data sumber daya manusia dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi komputer. Nah, tidak lepas dari kebermanfaatan dari sistem ini yaitu ada tiga. Yang pertama meningkatkan efisiensi, kedua manajemen data, yang ketiga meningkatkan produktivitas. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi. Diterapkannya teknologi dalam suatu sistem tentu mampu meningkatkan sisi efisiensi perusahaan, baik itu dari sisi performa hingga waktu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah manajemen data. Nah, dengan menggunakan sistem informasi sumber daya manusia, maka tim human resource sudah tidak perlu lagi menyiapkan ribuan data berkas secara manual dan pusing-pusing mencari seluruh data tersebut tersimpan di suatu tempat hingga akan lebih mudah untuk dilacak dan diperbarui. Nah, ini untuk mempermudah human resource-nya. Jadi lebih efisiensi juga waktunya gitu. Yang ketiga yaitu meningkatkan produktivitas. Nah, ini ada manfaat yang satu ini berhubungan erat dengan efisiensi yang ada pada poin pertama. Nah, bila perusahaan sudah berhasil memangkas waktu dalam seluruh urusan yang sifatnya manual, maka karyawan pun bisa melakukan pekerjaan lainnya atau bisa lebih fokus dalam menerapkan strategi demi mencapai tujuan perusahaan. Nah, itu manfaat sistem informasi SDM. Selanjutnya, kita kalau tadi berbicara dengan kebermanfaatan, kalau sekarang kita berbicara mengenai fungsi dari sistem informasi sumber daya manusia ini. Yang pertama itu perekrutan dan penerimaan karyawan. Yang kedua ada pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga ada manajemen data. Yang keempat ada pemutusan hubungan kerja dan administrasi tunjangan. Nah, ini yang pertama itu eh, tim human resource terbaru dalam mengorganisasikan pengelolaan data pada proses karyawan baru. Nah, kemudian ada pendidikan dan pelatihan. Nah, ini bisa direncanakan. Jadi, kapan saja si karyawan ini bisa mendapatkan pendidikan atau pelatihan untuk upgrade skill misalnya. Jadi, tim human resource-nya itu bisa menjadwalkan. Kemudian manajemen data. Nah, tim human resource bisa menyiapkan seluruh data yang berkaitan dengan karyawan. Jadi semuanya bisa dikumpulkan dengan baik, dengan manajemen yang baik. Kemudian ada pemutusan hubungan kerja dan administrasi tunjangan. Nah, ini berkaitan dengan kinerja karyawan, kemudian berkaitan dengan tunjangan. Nah, tunjangan ini berbeda-beda, setiap perusahaan punya kebijakan masing-masing dan tergantung peraturan pemerintah juga. Next. Nah, kita akan membahas mengenai modal sistem informasi SDM. Yang pertama ini
subsistem SIA. SIA ini singkatan dari Sistem Informasi Akuntansi. Nah, ini subsistem ini akan menyediakan data terkait akuntansi untuk high risk, sehingga akan ada basis data yang terdiri dari informasi lengkap terkait. Kemudian ada subsistem penelitian sumber daya manusia. Nah, ini di dalamnya akan menghimpun data terkait proyek penelitian tertentu seperti penelitian sukses, analisis evaluasi jabatan, serta penelitian keluhan karyawan. Dan yang terakhir ini subsistem intelijen SDM atau sumber daya manusia. Nah, ini menghimpun data yang berhubungan dengan sumber daya manusia, organisasi mencakup berbagai hal. Oke. Nah, itu. Kemudian slide selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan dari yang saya bacakan tadi ada dari sistem informasi SDM adalah suatu gabungan antara teknologi informasi dan juga ilmu manajemen sumber daya manusia. Nah, dengan menggunakan sistem informasi sumber daya manusia, perusahaan bisa mengelola absensi secara online dan payroll dengan bentuk yang lebih rapi dan terorganisir. Untuk perusahaan dan karyawan, mengaplikasikan sistem ini mampu meningkatkan tingkat produktivitas serta efisiensi waktu dan juga manajemen data yang lebih baik. Dalam prosesnya, high risk digunakan dalam seluruh hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan, seperti proses perekrutan, pelatihan karyawan, manajemen data, pembayaran gaji, dan lain-lain, masih banyak lain. Selanjutnya yaitu selain mempermudah tim human resource, Iris juga bisa membantu tim lain seperti tim finansial. Namun untuk bisa membantu laporan keuangan yang lebih tepat, maka tim finansial perusahaan melakukan software yang lebih khusus, yaitu software akuntansi. Namun pemilihan software akuntansi harus dilakukan secara tepat dan sesuai dengan keperluan perusahaan. Jadi itu teman-teman yang bisa saya jelaskan mengenai ruang lingkup sistem informasi sumber daya manusia. Cukup sekian yang bisa saya paparkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.